Asik, saatnya piknik. Setelah selesai packing, kamu siap meluncur ke destinasimu. Perjalananmu dimulai dari Amerika Serikat menuju Maroko sebagai destinasi pertama. Dan untuk ke sana, kamu nggak perlu repot-repot pesan tiket atau naik pesawat. Semua benua saling menyatu dalam satu bongkahan besar. Maka nggak akan ada tektonika lempeng. Yang ada cuma lempengan batu besar yang tersangkut di mantel bumi. Jadi, gempa, tsunami, dan gunung berapi juga nggak ada. Kamu nyetir mobilmu dari pesisir barat menuju pesisir timur Amerika Serikat, melewati spot-spot umum seperti Texas, Missouri, New York, dan seterusnya. Sesampainya di perbatasan, kamu langsung disambut dengan pelang "Selamat datang di Maroko". Dan setelah masuk ke negara itu, banyak orang mulai menyapamu. Mereka juga memahami bahasamu karena tiap negara saling bertetangga. Setelah Maroko, kamu mengendara ke utara menuju Eropa dan sejumlah tempat di Asia, sebelum kembali ke selatan menuju Australia dan India. Karena semua negara berdekatan, budayanya juga punya kemiripan. Jepang bukan lagi negara kepulauan, malahan di situ gak ada pulau besar. Dari Maroko, kamu meneruskan perjalanan ke utara hingga ke perbatasan Spanyol. Setelah puas menikmati tapas dan musik flamenco, kamu melewati kota cinta Paris menuju Islandia. Negara ini ternyata nggak diselimuti dengan es, dan cuaca di sini cukup hangat. Islandia berada dalam satu garis lintang dengan Jerman, tapi nggak punya pegunungan sebagai pemisah. Negara ini nggak punya gunung berapi terkenal seperti di bumi kita saat ini, tapi penduduknya sangat ramah. Karena nggak ada tektonika lempeng, pegunungan nggak bisa terbentuk di Pangaea, sehingga nggak ada manusia yang hidup di ketinggian. Dalam perjalanan menuju Eropa, kamu ngeliat tornado di Cakrawala. Kamu pun segera menjauh sebelum tornado itu mendekatimu. Tornado perlu tanah datar agar tetap bertiup, dan posisi Pangaea setinggi permukaan laut. Jadi bencana alam ini sudah dianggap sebagai pemandangan biasa. Sedangkan di daerah tropis, topan dan badai tropis bisa sangat mengancam. Kamu berhasil lolos dan tiba di Italia untuk makan pasta lezat. Kamu juga menikmati pemandangan memukau sebelum melanjutkan perjalanan ke utara melewati Skandinavia, lalu muter sebentar ke Greenland yang sangat hijau. Greenland gak lagi berlokasi di kutub utara di dekat lingkar Arktik. Kamu bermalam di situ, kemudian melanjutkan perjalanan di Eropa. Matamu dimanjakan oleh pemandangan cantik di sepanjang perjalanan ke Tiongkok, dan akhirnya sampai di Jepang. Kawasan ini nggak sedingin bumi di masa sekarang, tapi luasnya tetap sama. Negara-negara di Asia Tenggara menjadi tempat terdingin di Pangaea, dan Tiongkok menjadi kutub utaranya. Saat ini, kamu lagi menuju ke Tiongkok untuk menyaksikan kecantikan Aurora Borealis, sambil menikmati makanan Chinese yang lezat. Vietnam nggak punya hutan hujan tropis dan suhunya lebih dingin. Salju terus turun di negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, dan sebagian India. Kehidupan hewan juga sangat berlainan. Beruang kutub biasa berkeliaran di dekat Manila dan Bangkok. Singa laut juga cukup lazim terlihat dibandingkan dengan ikan tropis yang ngumpet di balik karang. Kamu juga bisa ngelihat mus Kanada di Malaysia dan macan tutul salju di Indonesia. Setelah menyantap hidangan lezat, kamu kembali ke mobil, dan ternyata mobilmu mogok. Kamu udah bepergian hampir selama seminggu tanpa ngecek kondisi mobilmu. Perjalanan daratmu belum berakhir. Jadi, kamu pesan tiket pesawat dari India Utara ke India Selatan. Cuma kedua negara ini yang lokasinya terpisah. Kamu udah duduk di atas pesawat Pangaea Air sambil menikmati pemandangan paling spektakuler yang pernah ada. Semakin mendekati pusat Pangaea, suhunya semakin naik. Karena laut sangat jauh, curah hujan di area ini terbilang sedikit dan udaranya nggak lembab. Kawasan Afrika dan Amerika Selatan menjadi tempat paling panas di dunia. Brazil punya banyak gurun, tapi penduduknya masih ngefans berat dengan olahraga sepak bola. Setelah melalui banyak transit, akhirnya kamu tiba di India Selatan. Dan masih ke selatan akan ada Australia, Antartika, dan Selandia Baru yang menjadi negara paling selatan. Kemudian, kamu nyewa mobil untuk berkeliling kota, lalu mampir di Nepal yang jaraknya nggak terlalu jauh. Gunung Everest masih berdiri di tempatnya, tapi cuma setinggi bukit. Namanya sekarang berganti menjadi Bukit Everest. Di kawasan selatan ini, suhunya sedingin kutub utara. Sydney dan Melbourne punya sejumlah resort ski terbaik, tapi lerengnya nggak terbentuk alami oleh gunung yang menjulang. Kamu terus bergerak ke selatan menuju Australia untuk melihat pemandangan lain. Nggak seperti Australia sekarang, satwa liarnya nggak begitu unik dan beragam.
Evolusi nggak begitu berkontribusi dalam menciptakan spesies baru atau membuatnya lebih bervariasi. Predator puncak dari jutaan tahun lalu masih sama seperti sekarang. Dan karena daratannya menyatu, migrasi hewan jauh lebih gampang daripada di bumi kita. Jadi, kamu akan terbiasa melihat gajah di Afrika berjalan menuju Spanyol dan Portugal saat cuaca dingin. Banyak hewan yang sebelumnya punah secara alami mulai hidup lagi. Misalnya, woolly mamut dan kucing bergigi pedang. Karena kebanyakan negara berada di dekat khatulistiwa, hewan yang cocok di kondisi ini seperti hidup subur dan bertambah banyak. Setelah Australia, kamu pergi ke Antartika untuk bersenang-senang. Daratan besar ini bukan benua terpencil yang berada di bagian paling selatan. Tempat ini menjadi negara yang punya banyak penduduk dan berbagai aktivitas menarik. Pariwisata telah jadi sektor populer karena aksesnya sangat mudah. Setibanya di Antartika, kamu langsung disambut oleh banyak penduduk lokal. Kamu juga nyobain masakan lokal dan ngedengerin musik tradisional mereka. Sebelum melanjutkan perjalanan, kamu mendapat souvenir. Jadi, kamu berkendara ke arah barat menuju Afrika Selatan yang juga agak dingin. Dengan negara-negara yang saling bertetangga, ekonomi dunia selalu meroket karena impor dan ekspor dilakukan dengan jalur darat. Jadi, tiap negara punya jaringan kereta api dagang yang menghubungkannya ke seluruh dunia. Kapal memang masih ada, tapi kurang diminati. Dan karena daratannya rata, pembangunan jaringan kereta api jauh lebih mudah daripada di area bergunung-gunung atau di perairan. Setelah perjalanan ke Afrika Selatan, kamu lanjut ke Argentina untuk menikmati pemandangan di sana. Kamu juga berkeliling Chili, lalu kembali ke pesisir. Kamu terus berjalan di sepanjang negara sempit ini hingga tiba di Peru. Kemudian lanjut ke Meksiko. Ke pantai dulu yuk! Setelah menghabiskan waktu di area terdingin di dunia, akhirnya kamu bisa nyantui di pantai sambil menikmati minuman segar. Kamu berpesta dengan warga lokal dan main jet ski di atas gulungan ombak. Rumahmu udah deket tuh, jadi kamu naik pesawat dan pulang sambil membawa banyak souvenir dan kenangan indah. Perjalanan ini berlangsung selama sebulan. Perjalanan sejarah juga jadi berlainan dan dimulai dari zaman penjelajahan. Bukannya merakit kapal untuk berlayar ke berbagai benua, penjelajah bikin karavan untuk melakukan perjalanan darat dan mempelajari berbagai budaya. Tanpa terpisah oleh laut, barter barang udah dimulai jauh lebih lama dari zaman penjelajahan. Manusia jadi lebih mudah bermigrasi kapanpun dan kemanapun. Kalau nggak suka panas, ya udah pindah aja ke utara atau ke selatan untuk nyari angin. Dan kalau kamu kurang suka dengan cuaca dingin, pindah aja ke daerah beriklim tropis. Seiring berjalannya waktu, penemuan automobil jauh lebih cepat dari dugaan. Investasi di bidang perkapalan dan perahu dianggap nggak begitu diperlukan. Sumber daya alam juga tersebar di berbagai penjuru Pangaea, membuat sebagian negara lebih kaya dari negara lain. Tapi dengan budaya dagang seperti ini, kekayaan antar negara jadi lebih mudah terdistribusi. Samudra luas memiliki pulau-pulau kecil yang sudah dijelajahi. Tapi berlayar dari pesisir Meksiko akan membawamu mengelilingi dunia menuju Turki. Terbang melintasi samudra sangat terbatas, terutama dengan jaringan kereta api yang super maju. Tapi jalan-jalan dengan mobil jauh lebih seru.